Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 11920600091 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan dengan judul metabolisme. Dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nurwulandari. Adapun landasan teori pada praktikum metabolisme yaitu, metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintesis anabolisme dan penguraian katabolisme molekul organik kompleks, Putra 2018 halaman 38. Metabolisme nutrien diperlukan untuk pembentukan ATP yang ketika dihidrolisis akan menghasilkan energi untuk transport ion pada semua membran sel. Pada orang dewasa, total kebutuhan energi rata-rata 39 kilokalori per gram pada pria dan 34 kilokalori per gram pada wanita. Sekitar 20 kilokalori per gram digunakan sebagai metabolisme basal yang diperlukan untuk mempertahankan integritas membran sel dan tugas lain yang memerlukan energi untuk membuat kita tetap hidup. Semakin meningkatnya tingkat aktivitas di atas keadaan basal, kebutuhan kalori dan oksigen semakin meningkat sebanding dengan pengeluaran energi yang dibutuhkan. Ezekia 2017 halaman 2. Adapun tujuan praktikum pada praktikum metabolisme yaitu menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Untuk melaksanakan praktikum metabolisme diperlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, kita lanjutkan ke prosedur kerja praktikum metabolisme. Pertama-tama, disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan. Kemudian, mulai mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan dan mengukur tinggi badan menggunakan alat pengukur tinggi badan. Di sini saya menggunakan meteran gulung yang biasa digunakan untuk bangunan. Setelah dilakukannya pengukuran, selanjutnya hasil pengukuran tersebut dicatat untuk diketahui luas permukaan tubuhnya. Selanjutnya, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois dengan cara letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 bagian sebelah kanan dan bobot badan pada garis 2 bagian sebelah kiri. Kemudian hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 melalui garis 3. Dari garis 3 tersebut diperoleh titik yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Jadi, dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang telah dilakukan sebelumnya, tinggal dimasukkan ke dalam chart Du Bois. Nah, tinggi badan Sally menunjukkan 150 cm diletakkan pada titik yang sesuai di garis 1 bagian paling kanan. Kemudian berat badan Sally 42 kg diletakkan pada garis 2 bagian sebelah kiri. Kemudian hubungkan kedua titik tersebut melalui garis 3. Dari titik 150 yang menunjukkan tinggi badan, ditarik garis menuju titik 42 yang menunjukkan berat badan. Sehingga diperoleh titik yang dilalui oleh garis 3 tersebut yang menunjukkan luas permukaan tubuh. Pada tubuh Sally sendiri, luas permukaan tubuhnya yaitu 1,33 meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, selanjutnya yaitu menghitung nilai BMR. Adapun ketentuan BME atau basal metabolic energy sudah ditentukan secara umum yaitu laki-laki 41 dan perempuan 36,9. Kemudian rumus dari BMR atau basal metabolic rate yaitu L dikali BME dikali 24 kalori per hari. L menunjukkan luas permukaan tubuh yaitu 1,33 dikali BME karena Sally perempuan 36,9 dikali 24 dan hasilnya menunjukkan 1177,848. Setelah dilakukannya prosedur kerja, diperolehlah hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam bentuk tabel.
Tabel hasil pengamatan. Nama Sally, usia 20, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 150 cm, berat badan 42 kg, luas permukaan tubuh 1,33, nilai BME-nya 36,9 dan BMR-nya 1177,848. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil pengamatan didapatkan informasi bahwa luas permukaan tubuh diperoleh dengan bantuan chart Du Bois dengan menghubungkan titik antara tinggi badan pada sebelah kanan dengan berat badan pada sebelah kiri, sehingga terbentuk garis lurus antara kedua titik tersebut dan diperoleh luas permukaan tubuh pada titik yang dilewati garis di bagian tengah. Nilai luas permukaan tubuh pada tubuh Sally yaitu 1,33. Kemudian didapatkan nilai BME atau basal metabolic energy yang diperoleh dari ketentuan yang telah ditetapkan secara umum, yakni laki-laki dengan nilai 41 dan perempuan dengan nilai 36,9. Nilai BMR, basal metabolic rate, diperoleh dari perkalian antara luas permukaan tubuh, nilai BME, dan 24 kalori per hari. Sehingga laju metabolisme utama yang digunakan untuk menilai jumlah kalori yang akan digunakan jika diam selama 24 jam melalui proses perhitungan tersebut pada tubuh Sally yaitu 1177,848. Selanjutnya yaitu soal diskusi. Soal diskusi ini diperoleh dari pertanyaan yang terdapat pada modul. Pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya, terjadinya perbedaan kecepatan metabolisme karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu jenis kelamin, umur, dan ukuran tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Jenis kelamin menentukan laju kecepatan metabolisme tubuh. Pada laki-laki nilai BME sebesar 41 dan perempuan sebesar 36,9. Usia juga memengaruhi laju metabolisme tubuh. Terjadinya penurunan metabolisme seiring bertambahnya usia. Hal ini karena tubuh akan kehilangan massa ototnya. Ukuran berat badan dan tinggi badan akan memengaruhi luas permukaan tubuh dan laju kecepatan metabolisme, sehingga laju kecepatan metabolisme setiap orang akan berbeda sesuai dengan faktor yang memengaruhinya tersebut. Kemudian, semakin meningkatnya tingkat aktivitas di atas keadaan basal, kebutuhan kalori dan oksigen semakin meningkat sebanding dengan pengeluaran energi yang dibutuhkan. Kemudian, pertanyaan nomor 2, di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Jawabannya, tempat terjadinya proses metabolisme yaitu pada sitoplasma di dalam sel. Beberapa organel dalam sel yang membantu proses metabolisme diantaranya yakni sebagai berikut. Sitoplasma memiliki peranan utama yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel, seperti reaksi glikolisis serta sintesis protein. REA terdapat di dalam sel yang memegang peranan penting dalam metabolisme lipida. Mitokondria merupakan tempat terjadinya proses metabolisme oksidatif atau respirasi seluler. Jalur metabolisme memanen menghasilkan energi. Kompleks Golgi berperan dalam menerima dan mengirim vesikula transport yang berisi protein dalam proses metabolisme sel. Peroksisom merupakan sebuah ruangan metabolisme yang khusus dilingkupi oleh membran tunggal. Metabolisme karbohidrat terjadi pada hati, di mana regulasi penyimpanan dan produksi glukosa berlangsung. Hati merupakan satu-satunya organ yang mengandung glukosa kinase, enzim yang memiliki laju reaksi tinggi dan mampu memfosforilasi glukosa. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada praktikum metabolisme yaitu perhitungan laju metabolisme basal atau BMR dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. BMR digunakan untuk menentukan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital seperti metabolisme sel. Alhamdulillah, sekian pemaparan laporan praktikum metabolisme yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.